research atau penelitian terapan, mereka itu biasanya dipakai untuk mengadres suatu concern atau mengadres suatu masalah gitu. Jadi mereka datang untuk kucuk-kucuk membawa solusi. Nah, untuk itu jadi applied research ini dia tuh jarang banget dipakai untuk menghubungin fenomena dengan teori kayak yang biasa kita lakukan di basic research. Dia tuh sekali lagi lebih digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menjawab suatu permasalahan dengan solusi gitu. Dan audiens dari applied ini adalah mereka yang nggak punya waktu dalam tanda kutip ya untuk melakukan basic research nih. Mereka itu adalah praktisi-praktisi kayak siapa sih? Guru, dokter, perawat. Makanya biasanya penelitian terapan itu kan dilakukan oleh mahasiswa S2 gitu ya. Nanti ada di tesisnya mereka. Terus biasanya mereka itu hasil dari penelitian mereka adalah sesuatu yang bisa beneran diaplikasikan gitu di sebuah ranah atau untuk menjawab suatu masalah. Gitu. Nah, biasanya kan kalian tahu nih kalau misalnya di jurnal-jurnal kita tuh yang biasa kita baca ada tulisannya peer reviewed gitu. Nah, biasanya kalau peer reviewed itu kayak yang bisa kalian lihat di tabel ini itu evaluators dari basic research adalah research peers. Jadi yang biasanya penelitian jurnal-jurnal yang biasanya kita baca itu udah di-review sama peneliti-peneliti lain dan juga akademisi-akademisi lain gitu. Sementara untuk penelitian yang terapan itu di reviewnya atau di evaluate-nya sama praktisi-praktisi dan juga supervisor. Itu untuk bedanya basic and applied research. Terus di sini ada tipe-tipe applied research nih. Yang pertama ada evaluation. Evaluation ini tuh berusaha menjawab pertanyaan does it work. Jadi dia itu gunanya untuk mencari tahu gitu, untuk memperhitungkan atau mengukur efektivitas sebuah program, kebijakan atau enggak cara melakukan sesuatu gitu. Jadi sesuai namanya dia itu gunanya untuk mengevaluasi. Nah, selanjutnya ada action. Action itu tujuan utamanya untuk memfasilitasi perubahan sosial gitu, atau mereka itu berusaha untuk bring about a value oriented political social goal gitu. Dan action ini juga punya tujuan sekunder, yaitu untuk mempublikasikan artikel-artikel. Si tipe action ini dia juga punya subtipe, yaitu participatory, karena kan kita di sini mau memfasilitasi perubahan sosial gitu ya. Jadi untuk action yang tipenya participatory itu mereka melakukan sesuatu untuk menguak ketidakadilan, menguak ketidaksetaraan sosial. Selanjutnya mereka itu melakukan sesuatu terhadap permasalahan ini. Mereka itu mau memperbaiki atau meningkatkan kondisi yang udah mereka temuin ini melalui aksi kolektif. Gitu. Nah, selanjutnya ada social impact assessment. Social impact assessment ini sesuai namanya mereka itu riset terapan yang mendokumentasikan kemungkinan konsekuensi kayak namanya. Dia berusaha untuk nge-assess kira-kira kalau misalnya ada suatu perubahan besar nih yang terjadi, bakal gimana sih kehidupan sosialnya gitu dengan adanya penelitian dengan adanya perubahan ini gitu. Nah, itu namanya social impact assessment. Oke, lanjut. Dalam penelitian terapan itu ada dua alat, ada ya namanya two tools in applied research. Jadi yang pertama ada needs assessment. Needs assessment itu sesuai dengan namanya lagi digunakan buat tahu nih kira-kira orang-orang masyarakat tuh lagi butuh apa sih dan separah apa mereka butuh hal ini gitu. Makanya what are their major social needs dan juga severity-nya tuh kayak setinggi apa gitu. Selanjutnya juga dilakukan cost benefit analysis untuk memprediksi biaya yang akan keluar di masa depan dan juga manfaat dari suatu aksi yang diusulkan dan juga memberikan nilai monetary value. Pokoknya monetary value gitu terhadap penelitian ini gitu. Dari dalam cost benefit analysis itu ada dua lagi nih kebagi, ada contingency evaluation dan juga actual cost evaluation. Nah, yang pertama itu untuk menghitung seberapa berartinya sesuatu itu bagi masyarakat atau bagi seseorang. Jadi mereka itu ngitung kira-kira worth-nya tuh kayak gimana sih di mata masyarakat. Nah, sementara untuk actual cost evaluation-nya itu tuh lebih ke sebenarnya yang benar-benar dikeluarkan, yang actually dikeluarin untuk penelitian ini kan nggak sebatas hal-hal yang kayak bisa ini mobil misalnya mobilnya rusak gitu ya udah kita bayar atau kayak gitu-gitu kan, tapi juga kadang-kadang ada hal-hal lain yang di luar yang kepikiran gitu, misalnya biaya medis, misalnya orang itu untuk ikut penelitian kita ternyata dia ditolak nih ke berbagai fasilitas, jadi kan di situ ada actual cost yang dikeluarin untuk ikut ke penelitian kita, misalnya mereka jadi harus melalui amit-amit gitu ya, misalnya mereka harus ikut ke psikiater atau segala macam, itu yang namanya actual cost evaluation yang nggak kepikiran gitu. Selanjutnya, tadi kan kita udah ngebicarain soal
basic and applied research. Tapi kita tuh jangan terpengaruh atau jangan terperangkap di dikotomi bahwa mereka tuh kebagi dua gitu, ada basic dan juga ada applied. Tapi kita juga perlu untuk melihat hal-hal yang lebih general gitu. Yang pertama di sini ada forms of knowledge, ada pengetahuan instrumental. Pengetahuan instrumental itu digunakan untuk menjawab pertanyaan basic research maupun applied research. Juga menjawab kayak pertanyaan-pertanyaan isu maupun concern terhadap outcome. Nah, untuk ada juga yang namanya pengetahuan refleksif. Pengetahuan refleksif ini adalah pengetahuan yang dipakai nilai moral dari basic applied research ini, termasuk juga proses riset tersebut dan juga implikasinya gitu. Nah, selanjutnya setelah forms of knowledge, kita juga ngebahas soal otonomi seseorang atau otonomi peneliti dalam penelitiannya dia sendiri gitu. Jadi secara ideal kan kita sebagai peneliti itu harusnya memiliki kebebasan gitu ya untuk mencari knowledge ini. Jadi kita itu seharusnya di dalam penelitian kita itu kita punya otonomi. Kita itu harusnya independen, memiliki modal yang cukup, dan juga kontrol penuh terhadap studi. Tapi itu kan idealnya ya. Ada juga beberapa penelitian yang ada komisinya. Jadi otonomi peneliti itu dibatasi oleh misalnya kita penelitian ini disponsorin seseorang, jadi agak terbatas gitu. Nah ini nanti akan dibahas juga sih di bab-bab selanjutnya. Oke, selanjutnya ada purpose of research. Ini jujur agak padat, tapi kayak udah aku berusaha untuk kayak naruh side by side comparison-nya juga supaya kalian bisa kebayang. Jadi di sebelah kanan udah ada ringkasannya dari buku Neumann sendiri, dan di sebelah kiri ada beberapa yang aku pikir kayak penting gitu untuk jadi pengetahuan mendasar kalian buat bisa ngerti perbedaan dari tiga ini. Nah, yang pertama itu ada exploratory. Jadi tujuannya dari penelitian yang exploratory ini untuk memeriksa masalah yang dipahami atau juga fenomena, terus ngegabungin nih ide-ide awal, dan juga terus mereka nanti bergerak untuk ngedapetin pertanyaan penelitian yang disempurnakan gitu. Jadi tujuannya dari exploratory ini atau exploration adalah untuk ngeformulasiin pertanyaan-pertanyaan yang lebih precise agar kita bisa nge-address si penelitiannya ini di depan gitu. Nah, untuk penelitian exploratory ini jadinya kita harus open-minded, fleksibel, juga kita harus bisa nge-explore banyak sumber informasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada deskriptif. Deskriptif itu tujuan utamanya untuk, kalau dalam tanda kutipnya ya, melukis sebuah gambar gitu, dengan kata-kata atau angka. Jadi kita tuh berusaha untuk ngegambarin kepada orang-orang sebuah situasi gitu, dengan kata-kata atau angka. Seperti namanya ya deskriptif. Terus di sini tuh juga kita nge-present outline dari tahap-tahap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi biasanya untuk penelitian deskriptif itu berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya outcome-nya dari si penelitian deskriptif ini biasanya adalah detailed picture gitu, atau gambaran yang detailed tentang suatu isu atau pertanyaan riset. Nah, yang terakhir ada explanatory. Explanatory ini tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa itu dapat terjadi, dan juga sekaligus untuk membangun, mengelaborasi atau menguji teori gitu. Oke. Next di sini ada dua tipe research juga. Ada case study research dan juga across case research. Jadi untuk case study research itu dia digunakan untuk menguji banyak fitur dari satu kasus untuk satu periode atau beberapa periode waktu. Sementara untuk across case itu dia itu fokus pada relasi antar fitur. Jadi dia tuh membandingkan fitur-fitur dari berbagai kasus. Beda kayak yang sebelumnya, kalau case study itu kan dia nguji banyak fitur, kalau ini tuh dia ngebandingin fitur-fitur dari berbagai kasus. Sementara yang case study itu cuma ngebandingin satu kasus aja. Oke, terus di sini ada single or multiple points in time. Jadi pertama ada studi cross-sectional nih. Cross-sectional itu bisa exploratory, bisa deskriptif, juga bisa explanatory. Tapi umumnya dia itu deskriptif. Dan si cross-sectional ini biasanya dia itu meneliti informasi pada banyak kasus di satu waktu. Terus dia itu cenderung sederhana dan biayanya relatif oke lah ya, biayanya relatif murah gitu. Tapi kekurangannya itu dia kurang bisa nge-capture proses atau perubahan sosial. Kenapa? Karena lagi-lagi dia kan neliti informasi cuma di satu waktu aja kan. Jadi jarang tuh bisa terjadi perubahan sosial kalau misalnya kita cuma ekspor satu waktu aja.
Dan di sini ada ilustrasinya dari Neumann, gimana dia itu nge-observe atau dia tuh mengobservasi banyak orang tapi di waktu yang bersamaan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada longitudinal, dan longitudinal ini sendiri punya 3 lagi nih anak-anaknya. Jadi purpose-nya dari studi longitudinal itu bisa eksploratory, bisa deskriptif, dan juga bisa explanatory. Nah, tapi longitudinal ini dia itu cenderung lebih sulit cenderung lebih ribet dibanding cross-sectional. Tetapi biasanya output dari longitudinal ini lebih kuat atau lebih powerful. Nah, kenapa lebih powerful? Nanti kalian lihat juga kalau misalnya udah dibahas dari tiga-tiganya ini. Yang pertama ada time series research. Jadi dia itu datanya dikumpulin dari berbagai kategori orang gitu ya, kategori manusia. Atau unit lainnya melintasi beberapa titik waktu. Apa sih maksudnya beberapa titik waktu? Jadi kalau misalkan bisa lihat di ilustrasinya di sini, dia itu mengobservasi orang yang berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda juga gitu. Di sini ada 1960, terus ada 1970, 1990, terus 2010 gitu. Jadi dia itu melintasi beberapa titik waktu. Terus selanjutnya ada the panel study. The panel study ini dia mengumpulkan informasi tentang kasus yang serupa. Masing-masing itu diteliti dalam berbagai periode waktu. Dan the panel study ini kenapa dibilang mengintimidasi? Karena dia itu kan mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang sama. Kalau misalkan bisa di fotonya nih orang-orangnya sama nih. Terus kan kalau misalnya kita dijadiin subjek penelitian bertahun-tahun gitu ya, kayak nanti 10 tahun lagi gue teliti lagi, itu kan agak mengintimidasi gitu kan. Dan selanjutnya ada cohort study. Cohort study itu mirip-mirip nih kayak panel study, tapi bedanya cohort study itu nggak mengobservasi orang-orang yang sama. Jadi dia itu sama ekstensifnya atau sama lamanya, sama si the panel study, tapi dia itu kurang nggak semengintimidasi panel study karena dia nggak observe-nya orang yang berbeda-beda gitu. Next. Nah, ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi, untuk kuantitatif ini, yang pertama ada eksperimen. Eksperimen itu kita menggunakan logika dan prinsip ilmu alam lah ya, karena kan kita berusaha mencari sesuatu yang eksakta gitu. Dan dia itu sangat efektif untuk penelitian explanatory. Kalau misalnya kita berusaha untuk mengexplain sesuatu, itu kan biasanya lebih gampang kalau misalnya kita ada backupan gitu, statistik atau ya gitu logika-logika dari ilmu eksakta. Dan eksperimen ini biasanya itu cuma mengandung small number of people. Dan yang kedua ada survei. Survei itu biasanya menggunakan kuesioner dan wawancara. Kita pasti sering juga ketemu disuruh isi Google Form dan lain sebagainya. Makanya survei itu dia itu melibatkan a large number of people. Dan untuk survei sendiri dia itu seringnya deskriptif, tapi kadang-kadang bisa juga explanatory, bisa juga exploratory. Dan yang terakhir ada non-reaktif. Non-reaktif itu peserta penelitian nggak tahu kalau mereka itu adalah dijadikan bagian sebuah studi. Nah, gimana sih? Misalkan nggak kepikiran gitu ya. Jadi ada 2 tipe non-reaktif nih, ada content analysis, misalnya apa yang kita tulis di Twitter kita atau apa yang kita tulis di IG kita itu tuh dijadiin bahan studi sama seseorang, itu tuh namanya content analysis, dan biasanya deskriptif. Selanjutnya juga ada existing statistical information, itu bisa didapetin di misalnya laporan resmi pemerintah, misalnya ada di BPS atau di mana-mana, itu kan sebenarnya data kita gitu ya, tapi kita nggak sadar kalau itu tuh kita yang lagi dijadiin bagian sebuah studi. Nah, selanjutnya ada, itu tadi yang kuantitatif, sekarang ada yang kualitatif. Kualitatif itu pertama ada field research, anak-anak antrop pasti udah khatam soal field research, jadi di sini tuh dimana peneliti itu secara langsung mengobservasi dan juga nyatet-nyatet nih soal orang yang mau diteliti. Terus settingnya itu natural, kenapa? Karena mereka kan lagi ada di elemen mereka sendiri gitu ya, lagi ada di lingkungan mereka sendiri, jadi mereka nggak kayak, pura-pura deh gue begini-begini, tapi mereka melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan, jadi itulah yang diobservasi. Dan field research ini cenderung memakan waktu yang lama, dan biasanya itu dia hasil dari penelitiannya adalah exploratory ataupun deskriptif. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk kualitatif ada historical comparative research, yaitu di mana peneliti itu meneliti data dari kejadian atau kondisi masa lalu dalam masyarakat yang berbeda. Nah, ini tuh dibantu sama bukti-bukti kayak statistik, observasi, dan juga wawancara. Terus hasil dari historical comparative research ini umumnya deskriptif. Oke, tadi itu udah masuk yang bagian pertama, sekarang kita masuk ke bagian kedua,
ini expectation setting dikit bakal agak pusing karena dia tuh sebenarnya ngebandingin kayak 3 pendekatan yang berbeda, tapi kalau misalnya dibandingin kayak side by side gitu, semoga kalian dapat gambarannya. Oke, jadi masuk ke yang pertama, ini fondasi filosofikal gitu dari penelitian. Jadi pertama ada ontologi dan juga epistemologi. Ontologi itu apa sih? Ontologi itu kita mau cari tahu tentang sifat dasar realitas, atau dia tuh aim-nya apa sih? Tujuannya adalah untuk kayak cari tahu sebenarnya realitas itu didapatkan dari mana sih gitu. Dan untuk yang pertama itu ada ontologi realis. Dia itu melihat dunia sebagai being out there, pre-exist, just waiting for us to discover. Maksudnya apa sih? Jadi kalau ontologi realis itu kita tuh nganggep kalau dunia emang udah dari sananya kayak gini gitu, tapi untuk hal-hal yang saat ini belum ketahuan, nanti along the way bakal ketahuan gitu. Jadi dia tuh ngelihat kalau dunia itu sebenarnya udah out there, dunia itu udah ada lah, yang hal-hal yang akan kita lihat itu sebenarnya udah ada, tapi belum ke discover aja gitu. Terus ada juga ontologi nominalis, yaitu menganggap bahwa manusia itu nggak pernah secara langsung mengalami realitas out there. Itu semua berdasarkan interpretasi dan subjektivitas di dalam masing-masing manusia gitu. Jadi yang didefinisikan sebagai out there itu balik lagi ke manusia itu sendiri dan juga interpretasinya dia. Gitu untuk ontologi nominalis. Nah, terus kita berubah ke epistemologi. Epistemologi itu dia berusaha untuk nge-address how we know the world around us and what makes a claim about it true. Jadi dia tuh berusaha untuk cari tahu apa sih yang sebenarnya tuh nyata, apa yang true gitu. Nah, epistemologi ini berkaitan dengan produksi pengetahuan. Jadi yang pertama ada realis, dia itu dicirikan dengan careful observations. Jadi dari banyaknya observasi yang dilakukan secara hati-hati, nanti kita bisa tahu nih yang mana sih yang false ideas atau gagasan-gagasan yang kurang tepat gitu tentang realitas. Dan yang kedua ada nominalis. Nominalis itu nganggep kalau realitas itu nggak ditemukan melalui observasi, karena lagi-lagi observasi itu kan balik lagi ke interpretasi dan pandangan subjektif gitu. Jadi bakal sangat memengaruhi gimana seseorang itu mendefinisikan apa yang bagi mereka true gitu atau nyata. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan 3 pendekatan ilmu sosial. Ini juga udah ada di Neumann, tapi karena biasanya waktu tahun aku itu kuis-kuis PMPS sangat banyak nanyain istilah gitu ya. Jadi di sini aku kayak bikin baru lagi tabelnya untuk ngebold mana-mana yang biasanya ditanyain gitu di kuis. Nah, karena ini kayak super panjang, aku bakal bahas kayak beberapa yang aku ingat masuk aja pas lagi kuis. Jadi yang pertama, kita kan di sini diminta gitu ya untuk bisa ngebedain pendekatan ilmu sosial positifis, interpretatif, dan juga kritikal atau kritis. Nah, ini bakal terus kalian pelajari sampai nanti semester 3 juga di matkul PPDK. Nah, pertama-tama yang perlu kita jadiin pijakan gitu ya untuk bisa ngebedain 3 ini adalah ultimate purpose dari masing-masing pendekatan gitu. Pertama dari positivis dulu. Sebenarnya apa sih purpose dari positivis? Jadi tujuan dari positivis itu mereka berusaha untuk mendapatkan penjelasan ilmiah buat nemuin dan mendokumentasikan hukum kausal. Hukum kausal itu kan sebab akibat ya dari perilaku manusia. Nah, makanya kadang-kadang atau kebanyakan dari studi yang kuantitatif itu tuh ngambil pendekatan positivis karena mereka tuh pengen lihat kan, misalnya udah dihitung-hitung ternyata ini nih sebab akibatnya atau hukum kausalnya ditemuin gitu. Dan untuk interpretatif, tujuan utamanya adalah untuk memahami makna sosial, meaningful social action. Nah, ini nanti bakal nyambung nih kalau misalnya kalian udah paham mengenai tujuan masing-masing itu, semakin ke bawah kalian kayak makin oke, udah dapet nih basic nature of human beings, gimana interpretatif ngelihat human agency gitu-gitu bakal nyambung ketika kalian udah bahas udah paham tujuan dari masing-masingnya itu. Dan untuk pendekatan ilmu sosial yang kritis itu tuh dia bertujuan untuk mengungkap apa yang tersembunyi dan juga untuk liberating dan empowering people. Itu. Nah, karena aku nggak bisa bahas panjang-panjang, selain karena waktu juga karena ini super padat, mungkin aku bahas yang interpretatif dulu. Misalnya interpretatif nih, dia kan gunanya untuk memahami makna sosial atau berusaha untuk cari tahu meaningful social action. Terus kita bisa tahu nih kenapa dia ngambil cara dia melihat realitas sosial itu konstruktivis gitu. Lagi-lagi kalau misalnya kita mikir itu kan meaningful social action balik lagi ke manusianya kan, balik lagi ke individu masing-masing, gimana mereka itu
menganggap sesuatu sebagai bermakna. Nah, ketika kita menganggap sesuatu sebagai bermakna, itu kan namanya konstruktivis gitu ya. Ketika suatu masyarakat itu menganggap bahwa sesuatu itu meaningful, kan sebenarnya nggak ada yang ngatur gitu. Tapi itu balik lagi ke konstruksi sosialnya gitu. Makanya cara mereka memandang realitas adalah dengan cara konstruktivis gitu. Jadi selalu dihubungin aja sama ultimate purpose dari masing-masing pendekatan ilmu sosial. Nah, ini juga udah ada, nanti mungkin bisa aku share ke kalian, atau kalau kalian mau screenshot, silahkan. Terus, ini juga ada, sisanya juga ada pendekatan ilmu sosial yang makin berkembang gitu. Ada feminist social research dan juga postmodern social research. Nah, ya ini untuk feminist social research itu, dia ngambil posisi dan juga perspektif dari nilai-nilai feminis, terus dia itu lebih ke action oriented. Terus untuk postmodern social research, dia itu menolak semua ideologi dan juga sistem kepercayaan yang terorganisasi, gitu, termasuk teori sosial formal. Nah, untuk itu postmodern social research ini seringkali dikaitkan dengan sifat yang pesimis, dan juga karena mereka itu percaya kalau nggak ada social research yang bisa bikin the world better, gitu. Makanya mereka itu menolak penggunaan ilmu sosial buat bisa memprediksi dalam pembuatan policy decisions gitu, karena mereka nggak percaya lah istilahnya sama ilmu sosial. Oke, lanjut ke bagian 3. Ini ada strategi dalam perencanaan penelitian. Ada metode yang namanya triangulasi. Jadi triangulasi ini adalah pemikiran bahwa kalau kita ngelihat sesuatu dari multiple points of view, kalau kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang banyak gitu ya, kita tuh bisa meningkatin tingkat akurasi. Dan di sini ada 4 bentuk triangulasi. Ada triangulasi pengukuran atau triangulasi measure. Untuk definisinya sendiri, ini kan lagi-lagi balik ke definisi triangulasi gitu, untuk melihat dari multiple points of view. Jadi kalau triangulasi of measure atau pengukuran itu dia melihat dari berbagai pengukuran gitu. Beberapa pengukuran itu dipakai untuk fenomena yang sama. Dan di situ juga ada contoh kalau misalkan mau baca. Terus ada triangulasi of observers, itu multiple points of view-nya di sini yang ditekanin adalah observer-nya. Jadi jadi ada beberapa pengamat gitu yang meneliti suatu fenomena. Gunanya itu untuk memperbanyak alternatif perspektif, latar belakang, dan juga ciri sosial gitu. Dan juga biasanya kalau misalnya cuma satu observer itu kan ada tendensi untuk bias gitu ya, ada bias. Jadi untuk itu digunakan banyak observer juga untuk memperkaya perspektif. Terus ada juga triangulasi teori, memakai beberapa perspektif teoritis untuk guides the study gitu lah ya. Terus juga ada triangulasi metode, jadi dia itu memakai multiple points of view, dalam hal ini memakai multiple methods, yaitu dia di sini mencampurkan pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada orientasi dari penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi kan mereka itu punya orientasi yang berbeda-beda ya, dan di sini udah aku bikinin tabelnya. Misalnya cara kita, data yang diproses oleh kualitatif itu apa sih? Ada soft data, jadi mereka itu ngeprosesnya hal-hal seperti kata-kata, kalimat, foto, simbol. Sementara untuk kuantitatif itu, natur atau alam dari datanya adalah hard data, yaitu angka. Terus language of research-nya kualitatif apa sih? Yang berusaha mereka sampaikan itu biasanya cenderung interpretatif atau kritikal. Sementara untuk kuantitatif, seperti yang udah aku bilang tadi, dia itu ngambilnya positifis. Terus untuk logikanya juga berbeda nih dari cara berpikirnya kedua penelitian ini. Kalau untuk kualitatif itu lebih kayak lagi nyari-nyari cita rasa yang pas kalau lagi masak gitu. Jadi agak-agak asal-asalan, masukin ini, masukin itu. Pokoknya sesuai prakteknya aja lah. Jadi namanya logic in practice. Terus untuk kuantitatif itu, dia itu lebih strict, lebih structured gitu. Dia itu kayak ngikutin resep kalau lagi masak. Jadi ada step by step-nya, ada standar, juga ada aturannya. Makanya disebut sebagai reconstructed logic. Dan untuk jalannya gimana sih arahnya? Untuk kualitatif itu dia non-linear, lebih kayak spiral, karena dia bisa maju mundur kiri kanan gitu, tergantung data yang dia dapetin along the way. Dan untuk kualitatif ini, biasanya dia tuh nganggep semua data tuh penting gitu. Sementara untuk kuantitatif, dia kan lagi-lagi udah ada gitu ya, aim-nya kemana sih? Beda sama kualitatif yang lebih fleksibel ya. Dan kuantitatif ini jalannya itu linear, jadi lurus-lurus aja gitu, langkahnya udah pasti, kayak tangga yang mengarah ke satu tujuan. Dan dia itu biasanya logis, gampang diikutin, dan juga efisien. Terus nggak berbeda dengan kualitatif yang nganggep semuanya penting, dia itu lebih paying attention ke presisi gitu.
Dan untuk research questions-nya, untuk kualitatif dan kuantitatif juga beda nih. Kalau kuantitatif kan dia pre-planned, atau dia itu udah dari awal, dari sebelum mau melaksanain penelitiannya tuh, pertanyaan penelitiannya udah dipersempit gitu. Sementara kalau untuk untuk kualitatif itu emergent, karena dia itu memulai dengan topik yang agak fleksibel lah ya gitu. Terus nanti semakin dia dapetin data, semakin clear deh research questions-nya dia itu apa gitu. Oke. Nah, di sini ada isu-isu dalam penelitian kualitatif. Dan jadi yang perlu dipahami itu pertama ada grounded theory. Grounded theory itu membangun teori dari data. Kayak yang tadi aku bilang, yaitu nggak dari awal ajak udah nentuin teorinya apa, tapi dari kualitatif ini terkadang kita bisa dapetin data yang super diverse gitu, sehingga kita bisa membangun teori dari situ. Makanya disebutnya grounded theory. Terus dalam penelitian kualitatif, konteks itu disebut sebagai kritikal atau krusial gitu ya. Karena kualitatif ini kan kita nggak bisa misalnya neliti sesuatu gitu ya, kita neliti apa ya, misalnya partai politik gitu, itu kan kita nggak bisa cuma partai politiknya aja, tapi kita juga harus pay attention dari waktunya, ruang di mana kita menelitinya, juga sisi emosional, sosial budayanya juga butuh diteliti gitu. Makanya kenapa disebut konteks is critical. Selanjutnya ada bricolage. Bricolage ini kayak dia bisa banyak lah gitu, dia bisa menggabungkan banyak keterampilan dia, dan orang-orang yang bisa melakukan bricolage ini disebut sebagai bricoleur gitu. Maaf kalau salah ucapannya. Terus di sini ada the cases and process. Kualitatif itu biasanya dia case oriented, sehingga prosesnya itu intens, membutuhkan studi yang mendalam mengenai beberapa kasus dan pengetahuan yang mendalam. Gitu. Oke, selanjutnya ada interpretation. Interpretation itu kualitatif, lagi-lagi kan dia dealing with data-data yang nggak kayak kuantitatif gitu ya, bukan yang kayak angka-angka, tapi dia itu kata-kata, bisa bentuknya foto, dan dari situ bisa banyak interpretasi. Nah, ada tiga orders of interpretation. Yang pertama itu, first order of interpretation adalah interpretasi dari sudut pandang orang yang kita teliti. Terus second order adalah ketika interpretasinya ini udah digabung nih sama sudut pandang kita, dan yang third order adalah kedua sudut pandang ini, baik dari yang diteliti dan yang meneliti, itu digabung terus dihubungin sama teori atau pengetahuan umum. Itu adalah third order. Oke, selanjutnya ada quantitative design issues. Ini ada beberapa istilah-istilah yang kayak perlu kalian pahami gitu kalau mau memahami kuantitatif. Jadi yang pertama ada variabel. Variabel itu suatu konsep atau ukuran empiris yang dapat memiliki beberapa nilai. Terus variabel itu seperti yang kalian tahu ada independen dan dependen. Terus di sini juga ada intervening. Jadi yang pertama, untuk independen adalah variabel yang membuat dampak atau hasil pada suatu variabel independen. Terus untuk dependen itu, dia tuh yang jadi sebab dari si variabel independen. Terus intervening ini sesuai namanya, dia kayak intervensi gitu di tengah-tengah. Jadi variabel yang secara logis ada setelah variabel independen dan sebelum dependen variabel gitu. Terus ada juga yang namanya atribut. Atribut itu adalah kategori-kategori atau level-level dari suatu variabel. Oke. Terus di sini juga ada causal teori dan hipotesis. Jadi pertama ada hipotesis kausal. Jadi hipotesis kausal itu apa sih? Kausal itu kan lagi-lagi berusaha untuk mencari kayak sebab akibat. Jadi hipotesis kausal itu adalah proposisi yang diuji mengenai hubungan dari dua variabel. Dua variabelnya apa? Independen dan dependen. Terus di sini ada juga testing and defining a hypothesis. Gimana caranya kita bisa ngetes dan juga kita bisa memperbaiki atau bikin bagus gitu hipotesis kita dengan cara crucial experiment. Jadi dari crucial experiment ini dilakukan suatu perbandingan dan evaluasi langsung dari penjelasan yang bersaing. Maksudnya penjelasan yang kayak competing gitu dari fenomena yang sama. Jadi dari crucial experiment ini berusaha dicari mana sih yang superior gitu. Terus ada juga types of hypothesis. Jadi yang pertama ada logic of disconfirming, menganggap bahwa bukti negatif itu lebih penting dalam mengevaluasi sebuah hipotesis. Di sini ada juga quotes-nya, we can never prove a hypothesis, however we can disprove it. Gitu. Jadi terkadang kalau misalnya ada yang disprove justru lebih kuat gitu dalam mengevaluasi sebuah hipotesis. Terus ada null hypothesis, itu hipotesis yang mengatakan bahwa tidak ada efek signifikan yang diakibatkan oleh si independent variable ini kepada dependent variable. Terus alternatif hipotesis itu kalau dipasangin sama null hipotesis bakal
ketahuan nih kalau independent variable itu nggak punya efek yang signifikan pada dependent variable. Terus ada juga double barrel hypothesis, hipotesis yang membingungkan gitu. Ini sebenarnya cukup umum gitu. Ketika ada dua independent variable ya, jadi sulit gitu untuk mengetahui sebenarnya efek yang kedapatan dari si dependent variable nih karena independent variable yang mana, yang pertama atau yang kedua, atau karena mereka berdua digabung gitu. Itu namanya double barrel hypothesis. Oke, selanjutnya ada potential errors in explanation. Jadi ini biasanya kalau di kuis PMPS atau di UTS PMPS itu ditanyain aja deskripsinya, atau deskripsinya dikasih baru pilihannya itu istilah-istilah ini gitu. Jadi yang pertama ada tautologi, yaitu kesalahan dalam menjelaskan faktor kausal dan hasilnya, dan mereka itu dianggap sebagai hasil yang sama. Terus ada juga teleologi. Teleologi itu adalah kesalahan dalam menjelaskan kalau hubungan kausal itu nggak dapat diuji karena faktor yang abu-abu. Dan faktor yang abu-abu ini biasanya nggak bisa diukur secara empiris. Kayak apa? Misalnya kita melibatkan Tuhan gitu dalam penelitian kita jadiin Tuhan itu sebagai kayak variabel kita gitu, kan nggak bisa. Karena itu sesuatu yang nggak bisa diukur secara empiris. Terus ada juga ecological fallacy, yaitu kesalahan dalam mengumpulkan data dalam unit analisis yang lebih tinggi. Padahal sebenarnya yang mau dia teliti ini unit analisisnya nggak setinggi itu gitu, tapi lebih rendah. Nah, reductionism itu kebalikan dari ecological fallacy. Jadi data yang pengen dianalisis itu adalah data yang dia dapetin adalah data yang unit analisis rendah, sementara yang dia teliti adalah sesuatu yang lebih tinggi gitu. Dan juga ada spuriousness, itu adalah dua variabel yang terhubung tapi tidak secara kausal karena ada faktor ketiga nih yang jadi penyebab aslinya. Oke, tadi udah selesai bagian 3, terus kita masuk ke bagian 4, ada teknik sampling dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada reasons for sampling. Pertama, apa sih sampel itu? Sampel itu adalah kumpulan kasus yang dipilih oleh peneliti dari kolam besar, a large pool gitu. Dan juga kumpulan kasus ini nantinya digeneralisir ke populasinya. Terus populasi itu apa gitu? Populasi adalah kumpulan kasus yang lebih besar. Nah, ada perbedaan sampling nih di dalam kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu kita memilih kasus-kasus kan, kalau misalnya kualitatif itu kita memilih aspek-aspek maupun fitur dari dunia sosial. Nah, di sini balik lagi untuk tahu gimana caranya kita milih sampling apa yang mau kita pilih. Jadi yang pertama, ada strategi ketika tujuan utamanya adalah untuk membuat sampel yang representatif, dan juga ada strategi ketika tujuan utamanya itu bukan untuk membuat sampel yang representatif. Oke. Lanjut, di sini ada quantitative sampling, ada non-probability sampling. Nah, ada yang pertama itu kita kenalin, ada namanya convenience sampling, disebut juga accidental, availability, atau haphazard sampling. Nah, konsepnya nih, si convenience sampling itu yang paling gampang diraih deh, yang nyaman dan juga siap sedia. Misalnya kalau kita akhir-akhir ini sering dapat, tolong isi form ini dong, dan disebar ke grup angkatan, disebar ke grup FISIP, gitu-gitu. Nah, itu kan sesuatu yang gampang untuk diraih dan juga siap sedia gitu kan untuk ngisi, untuk jadi sampel kita, dan itu yang disebut sebagai convenient sampling. Jadi tujuannya itu bukan untuk menciptakan sampel representatif. Terus ada quota samples. Quota samples ini diidentifikasiin dulu nih yang mana yang mau disampling. Terus setelah udah diidentifikasiin yang mana aja yang mau disampling, baru habis itu masing-masing dari yang udah diidentifikasiin itu baru kayak sebarin gitu, dijadiin sampel kita, dan tujuannya itu untuk mencari keberagaman dalam unit-unit sampel. Oke, selanjutnya ada probability sampling. Yang pertama ada sampling element. Sampling element itu adalah nama dari sebuah kasus atau unit tunggal yang akan dijadikan sampel. Terus ada target population. Target population itu adalah kelompok besar yang secara konkret itu ditemukan dari banyak kasus. Dan dari sini nanti sampel itu diambil, dan dari sampel itu bakal digeneralisasikan gitu yang udah didapetin. Nah, terus ada sampling frame. Sampling frame ini adalah daftar kasus dalam satu populasi. Terus sampling ratio itu adalah rasio ya namanya. Jadi banyak kasus dibagi banyaknya kasus dalam suatu populasi gitu. Oh ini banyaknya kasus dalam sampel dibagi banyak kasus dalam suatu populasi. Terus ada juga parameter. Parameter itu karakteristik dari keseluruhan populasi yang dikira-kira dari sampel. Jadi ketika kita milih sampel kan kita udah tahu nih kira-kira kayaknya karakteristiknya gini deh. Kira-kira kayaknya dia misalnya mahasiswa FISIP angkatan 2020 itu tuh udah jadi parameternya gitu. Dan selanjutnya ada statistik juga nih. Statistik itu adalah informasi dalam sampel yang digunakan untuk memperkirakan parameter.
Oke, selanjutnya di sini ada 5 tipe random sampling, tapi yang kelihatan baru 3. Jadi yang pertama itu ada simple random, di mana peneliti itu membuat sampling frame dengan proses yang acak nih, pure acak gitu, buat memilih kasus supaya setiap elemen sampling itu di dalam suatu populasi memiliki kemungkinan yang sama. Dan di dalam simple random ini, yang waktu itu keluar di quiz atau tes, ingat aku adalah confidence intervals. Jadi dia itu adalah range nilai-nilai di mana peneliti itu percaya diri kalau di interval ini nih kayaknya bakal ketemu populasi dari parameter kita. Terus ada systematic sampling, dia itu mirip-mirip sama simple random, tapi bedanya itu kalau sistematik nih motong prosedur. Dia itu di sistematik diperhitungkan juga yang namanya sampling interval. Jadi sampling interval itu menyeleksi sampling frame dengan melewatkan elemen-elemen dalam frame tersebut sebelum memilih salah satu dari sampel itu untuk jadi salah satu dari populasi itu untuk jadi sampel. Selanjutnya ada certified sampling, di mana peneliti itu mengidentifikasikan terlebih dahulu kumpulan kategori yang mutually eksklusif. Sesuai namanya, stratified yaitu berusaha kayak ngebagi-bagi nih stratifikasi. Ya dia berusaha untuk nge-stratify samplingnya dia gitu, untuk kemudian dibagi-bagi ke dalam, ngebagi-bagi sampling frame ini ke dalam berbagai kategori, dan juga memakai random selection untuk memilih kasus-kasus dari tiap kategori yang tadi udah ke stratify ini. Selanjutnya ada random sampling. Random sampling ini masih sama ini lanjutan dari yang tadi. Tadi kan udah 3, terus masih ada 2 lagi, ada cluster sampling dan juga random digit dialing. Jadi kalau untuk cluster sampling ini tujuan utamanya itu untuk mencakup area geografi yang luas. Terus dia itu mengambil unit-unit agregat secara acak, baru dari sini dia itu ngambil sampel dari sample aggregated units. Dan untuk cluster sampling ini, dia itu biasanya high cost, dan semakin banyak cluster, semakin representatif gitu. Dan ada 2 lagi nih contoh yang dijadiin cluster sampling, ada within household sampling, dan juga ada probability proportionate to size. Terus ada juga random digit dialing, yaitu wawancara melalui telepon. Dan populasi untuk random digital dialing ini bukan orang, tapi populasinya itu adalah nomor telepon, karena kan yang kita coba-coba di namanya random digit dialing ya, itu benar-benar kayak oh ya udah habis ini 0821 393 terus habis itu selanjutnya 394 395 gitu. Sebenarnya itu kan mudah ya, tapi bisa ngebangkitin rasa frustasi karena kan ada beberapa nomor yang nggak nyambung, nomor yang nggak terdaftar gitu-gitu. Jadi dari random digit dialing ini kekurangannya adalah banyak populasi atau banyak calon sampel yang nggak tercover gitu, karena bisa aja orang-orang tuh nggak punya telepon atau orang nomor yang nggak terdaftar dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya ini strategi kalau tujuan dari penelitian kita itu bukan untuk membuat representatif sampel. Yang pertama ada purposive atau judgmental, yaitu sampling yang bernilai gitu untuk situasi-situasi yang spesial, yaitu biasanya adalah exploratory atau field research, dan juga purposive atau judgmental sampling ini dipakai ketika kita itu berusaha untuk menjangkau populasi yang sulit. Dan kenapa dia itu masuk ke strategi ketika tujuannya ini nggak untuk membuat representatif sampel, karena jarang-jarang nih kasus-kasus spesial ini merepresentasikan populasi. Dan dalam mencari sampel yang purposive dan judgmental ini, terkadang peneliti itu membutuhkan local knowledge dan juga expert. Nah, selanjutnya ada snowball. Snowball sampling ini metode sampling untuk memilih kasus dari sebuah jaringan. Jadi dia tuh seperti namanya snowball, jadi dia makin merambat gitu, mulainya itu sedikit tapi lama-lama semakin besar. Jadi misalnya aku mulai dari dari Alia gitu, terus nanti Alia punya teman ini, punya teman itu, jadi semakin banyak gitu sampel-sampel kita. Nah, proses snowball itu berhentinya kapan? Berhentinya itu ketika udah nggak ada lagi nama baru atau kalau jaringannya terlalu besar, jadi mereka terpaksa mesti udah deh stop di sini aja gitu. Terus ada deviant, jadi di sini adalah ketika kasusnya itu nggak biasa atau non-conforming gitu. Dan tujuannya itu untuk memberikan peningkatan wawasan tentang proses atau pengaturan sosial. Nah, selanjutnya ada sequence sampling. Sequence sampling itu sampelnya nggak random pertama-tama. Terus yang kedua itu dari sequence sampling, peneliti itu terus-menerus mencari banyak kasus relevan. Sampai akhirnya dia capek atau dia kehabisan waktu atau kehabisan sumber finansial, atau juga ketika nggak ada lagi nih informasi atau keberagaman yang didapetin dari kasus-kasus yang udah ia temukan. Terus ada juga theoretical sampling, sama sampel itu nggak random, dan di theoretical sampling ini peneliti milih waktu, lokasi, atau peristiwa-peristiwa yang spesifik untuk diopasi. Tujuannya apa?
tujuannya untuk mengembangkan teori sosial atau mengevaluasi ide-ide teoritis. Nah, selanjutnya hidden population. Hidden population ini adalah ketika kita mau ngejadiin populasi berupa orang-orang yang terlibat dengan aktivitas-aktivitas tersembunyi, tidak diterima secara sosial, atau yang disembunyikan itu sebagai sampel. Untuk itu, terkadang hidden populations ini sesuai namanya, mereka itu sulit untuk dilocate gitu, dan sulit juga untuk diteliti. Nah, yang terakhir ada adaptive sampling. Adaptive sampling itu sesuai namanya lagi, itu kan dia adapt gitu, sesuai dengan kondisinya. Jadi di adaptive sampling ini, kita tuh menyesuaikan cara kita untuk menelusuri jaringan berdasarkan topik penelitian kita. Misalnya kita pengen meneliti hidden population nih, dan udah teridentifikasi hidden population ini. Selanjutnya kita itu nanti bakal pakai snowball sampling untuk tahu anggota-anggota dari hidden populations ini gitu. Oke, sebenarnya untuk materi yang masuk tes kecil segitu aja. Habis ini masih ada kayak etika penelitian dan lain-lainnya itu sih, tapi gimana nih? MC, lanjut atau gimana? Tinggal 8 seti sih. Aduh, makasih banget Kak, ini tadi udah banyak banget materinya dan lengkap banget ya. Mungkin kalau dari teman-teman bisa berpendapat di komen aja apakah mau lanjut atau mungkin mau nanya-nanya dulu, soalnya kayak udah lumayan banyak lah materinya tadi. Banyak banget sih. Jangan lupa minum Kak, biar langsung. Izin minum ya. Oh. Iya Kak, minum dulu Kak. Thank you. Gimana nih teman-teman, apakah mau lanjut dulu? Atau mungkin di-review secara garis besar materi-materi lain? Lumayan ramai juga nih. Foto dulu. Atau mungkin mau sesi foto dulu kali ya? Boleh. Dulu aja yuk. Biar otak kita nggak ngobrol. Banyak orangnya. Mau aku stop share dulu nggak? Oh ya, boleh Kak. Iya. Oke. Yuk teman-teman yang mungkin bisa on-cam, on-cam dulu. Ayo teman-teman yang bisa on-cam, kita foto dulu. Aja. Kapan Yang lagi? non-KMK juga nggak apa-apa, non-KMK buka aja kameranya. Iya. Kita di sini toleransi banget. Santai. Iya, namanya aja Lebaran itu udah kolaborasi banget loh. Lucu-lucu banget sih background-nya. Udah nih, yang lain apakah mau on cam juga? Kalau nggak mungkin bisa langsung aja. Yang foto Langsung siapa aja ya? Gue aja gue. Oke. Gue hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you guys. Thank you. Mungkin bisa lanjut aja dulu ya Kak. Teman-teman juga belum bilang apa-apa sih. Ya, boleh. Tinggal dikit lagi sih. Lanjut ya. Semoga belum terbakar otaknya. Oke, kita lanjut ke etika penelitian. Di sini, ini penting banget sih untuk kalian yang OTW jadi peneliti kan. Jadi, apa sih sebenarnya kenapa kita harus jadi ethical gitu? Apa sih kenapa kita harus ngikutin etika-etika dalam meneliti gitu? Pertama ada scientific conduct. Scientific conduct itu misconduct adalah ketika kita memasukkan atau mendistorsi data atau metode pengumpulan data atau juga menjiplak karya orang lain. Nah, di sini ada dua bentuknya nih, ada research fraud, yaitu memasukkan atau membuat data yang nggak sebenarnya kita kumpulin atau masukin laporan tentang bagaimana suatu penelitian itu berlangsung. Dan di sini juga ada yang kalian juga udah familiar, dari dulu pasti udah kayak diwanti-wanti gitu untuk dihindari, yaitu plagiarisme. Ketika kita mencuri ide atau tulisan orang lain dan menggunakannya tanpa melakukan citasi terhadap sumber. Nah, ada beberapa istilah nih dalam ethics di penelitian sosial. Yang pertama ada deception. Deception itu adalah deception itu kayak mengingatkan kita untuk kita jangan bohong nih sama peserta penelitian, kecuali kalau misalnya memang required untuk alasan penelitian yang sah gitu. Terus ada prinsip dari voluntary
consent. Jadi prinsip dari voluntary consent adalah kita jangan pernah maksa orang untuk berpartisipasi dalam penelitian, karena kan lagi-lagi kita butuh mereka untuk melakukan ini secara voluntary gitu. Jadi kita butuh untuk ask for their consent untuk berpartisipasi dalam penelitian kita. Dan mungkin kalian juga udah tahu soal informed consent. Kalau kalian isi penelitian itu ada persetujuan tertulis yang menjelaskan aspek-aspek sebuah studi dan juga mempertanyakan persetujuan kita sukarela nggak nih ngisinya. Nah, biasanya ini informed consent itu nggak wajib, tapi dianjurkan untuk menghindari kayak hal-hal yang kira-kira bisa fire back gitu ke kitanya. Terus ada juga institutional review board. Ini adalah badan yang tugasnya itu untuk memastikan penelitian yang melibatkan manusia itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atau nggak merugikan lah bagi manusia. Gitu. Terus di sini ada covert observation. Covert observation itu ketika kita mengobservasi secara kayak diam-diam gitu ya, tapi di sini ada 3 tingkatnya nih. Ada deep cover. Deep cover itu ketika kita neliti, tapi orang-orang tuh nggak tahu kalau kita tuh melakukan penelitian, jadi kita tuh pura-pura jadi partisipan. Terus ada shallow cover. Shallow cover itu ketika peneliti tuh ngasih tahu, lagi ada penelitian nih, tapi nggak dijelasin gitu detail penelitiannya apa atau dilakukan dengan cara apa gitu juga nggak dikasih tahu. Terus ada explicit cover. Explicit cover itu ketika peneliti memberitahu semuanya gitu, sampai tujuan penelitiannya, bahkan juga sampai minta persetujuan sama orang-orang yang diteliti. Gitu. Nah, terus ada privacy, anonymity, and confidentiality. Anonymity itu sesuai namanya ya, anonim, jadi nggak diberi nama gitu. Dan hal ini tuh nggak mungkin kan dalam panel studies. Kalau misalnya kalian ingat tadi dia mengobservasi orang yang sama secara terus-menerus, nggak mungkin kan karena bisa aja kita udah bikin seanonim mungkin, belakang-belakangnya ketahuan gitu karakteristik dari orang yang kita teliti gitu. Dan ada juga confidentiality, yaitu ketika kita dapat ngelampirin nama dari peserta kita nih, tapi tetap dirahasiain ke publik. Dan juga di sini ada anonymity without confidentiality, yaitu ketika detail mengenai individu tertentu itu tersedia untuk publik, tapi namanya itu nggak disebutkan. Dan juga kita tuh menghindari untuk cantumin detail yang memungkinkan untuk orang ini tuh ketahuan nih karakteristiknya, oh ini pasti lagi meneliti ini gitu. Terus ada confidentiality without anonymity, yaitu ketika kita itu nggak merilis data individu ke publik, tetapi secara pribadi itu ngehubungin nama-nama individu ini ke individu-individu yang spesifik. Gitu. Terus ada ethics. Di sini ada beberapa istilah lagi. Yang pertama ada code of ethics. Code of ethics itu memandu praktik penelitian dan juga memperjelas garis antara apa sih yang etis dan apa yang non-etis. Sesuai namanya ini kode-kode etik ya. Terus ada Nuremberg Code. Nuremberg Code ini adalah kode internasional untuk ngomongin soal moral and ethical behavior. Dan Nuremberg Code ini adalah awal dari kode etik untuk penelitian manusia. Terus ada juga yang namanya whistleblower. Whistleblower itu simpelnya kalian ingat aja cepu gitu. Misalnya dia nyadar, ada nih praktik yang non-etis gitu. Terus dia tuh berusaha nih untuk ngeberhentiin praktiknya. Dan kadang-kadang ada juga whistleblower tuh yang nggak berhasil nih untuk ngelaporin soal praktik non-etis ini, dan terkadang itu mereka dihukum untuk membela kebenaran, tapi tetap aja mereka itu menyuarakan oposisi terhadap praktik-praktik non-etis atau praktik-praktik yang tidak ilegal itu. Gitu. Jadi simpelnya untuk whistleblower ingat aja cepu. Tuh. Terus ada teori dan penelitian. Ini aku cuma masukin tabel aja sih sebenarnya dari Neumann untuk kalian bisa ngebedain teori sosial versus ideologi. Jadi salah satu yang paling clear-nya itu bisa kalian lihat di sini, certainty of answers-nya gitu. Untuk ideologi itu biasanya mereka absolute dan juga mereka itu cuma certain answers with few questions gitu, dan tipe knowledge-nya ini closed karena mereka itu nggak nerima lah kan, dia itu absolute ya answers-nya, jadi kayak ya udah nggak nerima apa-apa lagi gitu. Beda sama teori yang open untuk dari tadi kan kita ngomongin penelitian ini nanti untuk menghasilkan teori-teori baru atau untuk nge-refining teori. Jadi bedanya teori dengan ideologi itu yang ideologi itu absolut dan juga yang teori itu tentatif. Gitu. Udah sih, itu aja dari aku. Udah selesai ya. Gimana sih kali? Makasih Kak. Makasih banget Kak sudah menyempatkan waktunya nih untuk mengajar kita yang kesusahan ya. Mungkin abis ini gimana Bon? Mau quiz dulu apa Q&A dulu nih? Jadi datanya teman-temannya juga udah mungkin banyak yang bingung gitu ya tentang materinya ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya boleh langsung tanya aja nih teman-teman. Iya, kita langsung raisin aja. Iya. Q&A dulu berarti ya. Yuk yang mau nanya.
Adakah Dan yang Markus masih... Jonathan. Ini mau gimana Kak? Mau satu orang tanya dulu terus dijawab atau dikumpulin dulu 3 pertanyaan gitu? Boleh, enaknya gimana? Aku juga paling nanti bakal balikin ke audiens juga sih nanti buat jadi diskusi. Sekaligus aku juga nyari jawabannya. Kita Gimana kan 3 enaknya berarti? pertanyaan dulu gitu aja ya Kak? Boleh, boleh. Oh, satu-satu. Oh, satu-satu aja Kak. Ini ada Oke, titipan dari boleh. sponsor. Oke, Udah, Markus langsung. oke, silakan. Oke, kayak kasih ke atas kesediaannya buat ngajar. Mau nanya 2 sih, satu dari Tecil, satu dari penjelasan tadi. Jadi pas Tecil tuh ditanya, penelitian yang memiliki pola siklus dan berulang untuk menemukan data dan pandangan baru disebut sebagai, itu sempat bingung milih antara 2, reconstructed logic sama nonlinear research path. Akhirnya jawab nonlinear research path dan benar. Nah, itu cara bedanya gimana sih Kak? Karena kan kalau kita lihat di buku Newman-nya, yang reconstructed logic itu semacam ngikut resep kan dan ikut prosedur. Tapi kalau yang linear itu semacam naik tangga. Nah itu kan kayak mirip-mirip gitu nggak? Kedua, yang across case research itu contohnya gimana? Makasih. Oke, thank you Markus pertanyaannya. Mungkin aku mulai dari yang ini dulu kali ya, dari yang pertanyaan Tecil. Sebentar, aku share dulu di PPT. Oke, berarti ini kan ya. Belum ke present. Sabar. Oh ya, aku mau sekalian nambahin kalau misalnya ada yang mau nanya di kolom chat atau PCMC ya nggak apa-apa, bisa langsung ketik aja ya. Thank you. Silahkan Kak. Oke, thank you. Tadi pertanyaannya itu kan penelitian yang punya pola siklus yang berulang dan pandangan baru gitu. Terus dia itu masuknya reconstructed atau non-linear gitu. Dan jawabannya didapetin non-linear ya tadi. Oke, jadi Iya, jawabannya nonlinear Kak. oke. Jadi ini kalau dari pandangan aku ya, kalau misalnya dari teman-teman dari audiens juga ada yang bisa jawab, silahkan. Kalau dari pandangan aku, dia itu kan ngomongin soal pola siklus nih, sebenarnya kan kurang jelas ya, karena lagi-lagi dia itu agak sulit dibedainnya sama reconstructed logic lah. Dan oke, poinnya di sini menurut aku adalah ketika dia melalui siklus yang berulang itu tuh karakteristiknya kualitatif banget. Jadi apa sih di antara jawaban ini yang kualitatif gitu? Sebenarnya kan kita bisa nemuin kalau dengan cara ngebedain gitu ya, pasti ketemu jawabannya non-linear gitu. Tapi mungkin kalian bingung kayak kenapa jawabannya nggak reconstructed logic gitu. Pertama-tama, untuk reconstructed logic itu, dia nggak memiliki pola siklus. Dia itu lebih kayak, bentar. Ya, dia itu, kalau untuk reconstructed logic itu dia bukan memiliki pola siklus, tapi dia itu path-nya lebih apa ya, lurus gitu. Jadi dia nggak muter-muter. Kalau untuk si nonlinear ini, dia itu kan sesuai namanya nonlinear gitu ya. Jadi dia itu lebih bolak-balik kiri kanan atas bawah, maju mundur gitu lah untuk nonlinear. Jadi dia itu punya pola siklus karena nggak pasti kan langkahnya. Dan disebut dapetin pandangan baru itu menurut aku salah satu kuncinya gitu dalam ngejawab pertanyaan yang tadi. Karena di kuantitatif itu dia cenderung untuk membuktikan sebuah pandangan gitu. Sementara kalau untuk kualitatif, dia itu lebih ke, ayo nih cari terus pandangan baru, atau cari-cari data-data yang baru, dan semua data baru ini dianggap sebagai matter gitu kan. Semua yang subtle itu dianggap penting. Jadi menurut aku perbedaannya di situ, dan jadi jelasnya antara perbedaan apakah dia reconstructed atau dia non-linear adalah ketika kita ngebedain dulu dari pijakan kita itu. Ini tuh kira-kira kuantitatif atau kualitatif sih? Dan menurut aku kuncinya tadi di ketika dia bilang pandangan baru gitu. Gitu sih untuk pertanyaan pertamanya kayak gitu Markus. Kira-kira jelas nggak? Oh ya, sama minta pendapat dari teman-teman juga dong. Hehe. Ada yang mau nanggepin nggak nih teman-teman? Iya, atau dari Markus sendiri gimana? Apakah sudah paham? Udah paham, makasih Kak. Oke, untuk yang pertanyaan kedua bentar ya, aku cari dulu. Aku juga agak susah bedainnya yang case tadi sama across case.
Oke, mungkin bisa nampung pertanyaan lain kalau ada yang masih mau bertanya. Mungkin Ya kita guys, langsung raise hand aja guys. Iya. Itu ada yang nge-raise boleh. Oh iya, ada Fania. Mau Boleh? langsung sekarang apa nunggu dijawab dulu Kak pertanyaannya Markus? Boleh ditampung dulu sih, aku sekarang lagi baca contoh cross case. Oke, oke. Mungkin dari Fania bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Makasih banyak Kak sebelumnya Kak. Jadi Kak, aku mau nanya tentang yang tadi landasan filosofi itu Kak. Aku masih bingung uh, ontologi sama pandangan realis pandangan realis itu perbedaannya apa ya Kak? Kayak atau pandangan realis ini tuh dia tuh menyetujui ontologi itu ya Kak. Makasih sebelumnya Kak. Oke. Thank you pertanyaannya. Oke, sip, bentar aku lagi baca buat yang jawabannya Markus dulu ya. Kalau ada yang mau nanggepin teman-temannya dulu, ada yang bisa jawab juga, boleh banget. Karena kan lagi-lagi kita belajar bareng ya. Jadi nggak one way, tapi two ways juga. Ini kalau nggak ada mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan lagi boleh buat raise hand. Kita tampung-tampung dulu pertanyaannya. Oke, Markus, kayak aku udah ini deh, udah agak nangkep untuk yang pertanyaan yang across case itu. Jadi ini sesuai bukunya Neumann sih, jadi maaf kalau misalnya nggak menambahkan pengetahuan baru atau gimana. Jadi untuk across case ini kan dia disebutnya fokus pada relasi antar fitur. Mungkin membingungkan gitu ya, karena kan apa sih maksudnya relasi antar fitur? Nah, kalau di buku Neumann sendiri, ini dia ngasih tahu kalau, oke, bentar. Jadi across case research itu kan dia meneliti membandingkan fitur-fitur dari berbagai kasus. Jadi sesuai namanya dia itu across case. Banyak kasus yang diteliti gitu. Dalam buku Neumann dia itu disebut kalau contohnya adalah ketika kita misalnya look across 1000 families gitu. Kita tuh melihat kasus-kasus dari 1000 keluarga. Dan kita tuh berusaha untuk mengidentifikasi pekerjaan dan juga income atau pendapatan dari suaminya dari 250 family gitu. Terus dari across case tadi ini kita bisa ngelihat kalau fitur-fiturnya ini adalah husband's job atau pekerjaan si suaminya ini, terus income level, tingkat pendapatannya, dan juga ada satu lagi tapi nggak usah karena agak membingungkan. Terus across case research ini dia itu fokusnya untuk meneliti relasi dari fitur-fitur tadi untuk neliti tadi perbedaan job, perbedaan income level gitu. Jadi mereka itu across case research ini dia itu fokusnya ke fitur-fitur tadi, bukan ngomongin tentang kasus yang tadi kita temuin yaitu 1000 families. Jadi yang dijadiin fokus justru bukan big picture tapi lebih ke fitur-fitur yang ada di dalam kasus-kasus itu. Aduh maaf banget kalau misalnya jawabannya nggak jelas, tapi gimana? Kamu ada feedback juga nggak, Markus? Kalau misalnya Variabelnya dong Kak. bisa dibilang gitu, tapi aku kayak agak takut untuk nge-confirm itu variabel karena jujur variabel itu agak ngangung gitu dibandingin sama fitur, aku belum tahu bedanya apa gitu yang jelas, tapi intinya kira-kira kayak gitulah. Oke, makasih Kak. Oke deh. Terus tadi pertanyaannya siapa? Benedikta ya, apa panggilannya? Sorry aku nggak tahu. Fania. Oh, Fania, oke. Nanya Itu soal ini ya, yang ontologi dan lain-lain, philosophical foundation. Iya. Ya Kak. Oke. Jadi tadi pertanyaannya, wait aku nulis mana ya? Tadi pertanyaannya untuk landasan filosofi ontologi itu dia
untuk realis apakah dia nyetujuin ontologi gitu ya pertanyaannya, atau gimana? Iya Kak, kayak soalnya aku bingung gitu Kak, ontologi kan dia ngelihat masalah yang udah, maksudnya dia ngelihat di dunia tuh ya apa yang udah ada gitu kan Kak. Terus kalau realis itu yang contoh dari ontologi itu kan kayak ngelihat dunia yang out there gitu, yang udah ada. Jadi itu sama, beda atau gimana ya Kak? Oke, jujur ini emang agak gimana gitu. Ini spoiler, aku nilainya paling jelek di bagian ini kuisnya. Tapi habis itu pas lagi UTS kayak berusaha untuk mengerti lagi. Tapi untuk ontologi dan bedanya sama ontologi realis itu bisa dilihat kayak gini. Jadi ontologi itu bukan masalah kayak kita udah tahu nih sifat dasar realitas apa, tapi justru si ontologi ini berusaha untuk mencari tahu sifat dasar dari realitas. Makanya untuk realis dan juga nominalis ini adalah dua cara pandang yang berbeda dalam menyikapi si sifat dasar realitas ini gitu. Untuk ontologi realis itu dia ngelihat kalau sifat dasar realitas ini udah ada dari sananya gitu. Sementara untuk ontologi nominalis dia itu ngerasa kalau misalnya sifat dasar realitas tuh berdasarkan interpretasi dan subjektivitas dari masing-masing manusia gitu. Jadi ontologi bukan soal dia udah tahu sifat dasar realitasnya apa, tapi ontologi itu adalah philosophical foundation atau fondasi yang berusaha untuk mencari tahu si sifat dasar realitas ini sendiri gitu. Makanya salah satu dari macam atau salah satu dari tipenya ontologi ini adalah ontologi realis gitu. Dan ontologi realis ini menyikapi sifat dasar realitas sebagai sesuatu yang out there gitu. Ngelihat kalau dunia itu udah pre-exist. Kayak gitu kira-kira. Jelas nggak ya? Jelas Kak, tapi Kak berarti kalau ontologi sama epistemologi itu bedanya kayak kalau ontologi itu apa sih yang kayak yang mencari taunya tuh yang udah ada gitu, sedangkan kalau epistemologi itu ibaratnya apa sih namanya objek yang diteliti gitu ya Kak. Jadi bingung kan beda ontologi sama. Iya, wajar kalau bingung. Aku sampai sekarang juga masih bingung. Tapi kayaknya dilihat dari tujuannya, kalau ontologi itu kan dia buat tahu sifat dasar realitas ya. Kalau epistemologi itu iya dari kitanya gitu, cara kita ngelihat dunia dan apa yang membuat klaim terhadap apa yang kita anggap nyata itu nyata gitu. Makanya di sini juga ada cara-cara untuk dan dia itu berkaitannya dengan produksi pengetahuan kan. Jadi di sini makanya ada epistemologi realis sama nominalis itu. Untuk epistemologi realis dia kan careful observations, dia itu pengen tahu dapat membedakan hasilnya dari careful observation ini, nanti akhirnya dia bakal ketemu false ideas tentang realitas gitu. Jadi gimana kita nyikapin anggapan tentang realitas itu nyata gitu. Membingungkan gak ya wordingannya? Kalau penangkapan aku bener nggak Kak gini, kalau ontologi itu ibaratnya masalahnya udah ada tapi harus dicari lagi, diteliti lagi. Cuma kalau epistemologi itu kayak masih cari-cari tentang masalahnya gitu Kak. Bener nggak ya Kak? Bentar. Coba dari teman-teman lain dulu. Kalian gimana nih ngeliat ontologi sama epistemologi? Karena jujur ini bakal ada lagi di nanti pas kalian PPDK dan semester 3 deh pokoknya. Jadi boleh didiskusiin biar makin nempel juga. Gimana teman-teman, ada yang mau berpendapat nggak? Aku juga masih bingung sih Kak. Tapi menurutku kalau ontologi tuh mungkin lebih ke eksternal kali ya. Karena kan tentang sifat dasar realitas tuh kayak apa yang udah ada. Sedangkan epistemologis tuh lebih ke internal manusianya tuh kayak dari merekanya yang mencari tahu. Mungkin aku ngeliatnya gitu sih. Walaupun masih bingung juga kalau dikorelasiin sama realis nominalis gimana. Oke, sebentar ya, aku bantu cari juga. Oke, mungkin bisa pakai catatan aku pas semester 3 ya. Bentar. Oke, ini ada. Oke. Jadi di sini nanti kalian bakal belajar dua yang lain ini, tapi di sini ada dimensi dalam paradigma.
ada ontologi. Jadi ontologi itu kan asumsi mengenai objek atau realitas sosial yang diteliti. Terus epistemologi itu, jadi ontologi itu bukan mempertanyakan, seputar kayak apa sih yang kita teliti gitu. Terus untuk epistemologi itu dia penekanannya pada hubungan antara peneliti dan yang diteliti gitu. Makanya kalau dalam PPT aku tadi, sorry ini agak bingung. How we know the world around us and what makes a claim about it true. Jadi ya bisa dibilang tadi yang udah Fania jelasin benar. Gimana objeknya, gimana sih orang yang kita telitinya ini ngelihat menyikapi dunia gitu. Makanya di sini disebut hubungan antara peneliti dan yang diteliti dalam proses memperoleh pengetahuan mengenai objek yang diteliti gitu. Terus sementara untuk ontologinya lebih ke big picture-nya tentang realitas sosial yang diteliti gitu. Terus di sini ada catatan dikit sih. Kayak epistemologi itu kenapa dia nekanin hubungan peneliti dan yang diteliti, karena kan di dalam kontak itu ada relasi gitu untuk memperoleh pengetahuan. Itu sih. Kalau dari slide yang ini, kira-kira udah lebih ke gambar nggak, Fania? Ontologi dan epistemologi itu. Udah sih, Kak. Kasih banyak, Kak, penjelasannya, Kak. Oke, sip. Bisa juga ditonton di YouTube nih, soal ontologi sama epistemologi, karena waktu itu aku juga sampai nyari source lain untuk memahamin ontologi dan epistemologi itu. Dan sampai sekarang pun nggak paham. Cuma ya adalah dikit-dikit nempelnya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyain? Gimana nih, ada yang mau nambah bertanya? Mumpung masih ada waktu juga nih. Guys, tanya guys. Nih pertanyaannya terbuka buat semua ya guys, nggak cuma KMK aja. Siapapun boleh bertanya. Konsepnya kan belajar bersama-sama. Oh, jangan-jangan lu punya pertanyaan deh. Lu jangan-jangan punya pertanyaan. Enggak sih, kita nunggu dari teman-teman yang lain aja dulu kali. Jadi kalau misal nggak ada yang mau tanya, kita mau ada kuis nih. Ton, kuis ngapain Ton? Pokoknya jangan cabut dulu ya guys, karena kita ada kuis berhadiah. Dan nggak buat KMK doang ya, ini buat umum nih. Berhadiah GoPay ini. Berapa Ton nominalnya Ton? Nanti nyomelnya menyusul lah. Pokoknya lu jawab dulu lah. Ya, nih Kak, mungkin Kak Firuna udah nyiapin pertanyaannya nih Kak, buat kuis untuk 2 orang nih Kak. Mungkin boleh langsung dikasihin aja, karena gak ada yang tanya, gantian Kak Firuna nih yang tanya. Oke, boleh deh. Sebenarnya pertanyaannya ini bab awal-awal banget, jadi seharusnya rebutan. Oke, jadi mau tahu bedanya penelitian terapan dan penelitian dasar. Silakan. Itu satu pertanyaan ya. Langsung raisin aja guys. Iya, boleh. Atau raise hand terus ntar langsung komen aja, jawabannya juga bisa. Nih, langsung deh. Langsung. Ada Fania sama Markus ya. Aktif banget nih kayaknya mereka. Boleh, MC, kalian yang memilih. Tadi yang duluan siapa ya? Kelihatan nggak di Bon? Fania. Fania ya? Boleh Fania, langsung mic aja. Aku coba ya, Kak. Menurut aku kalau basic itu lebih mendasar, jadi kayak untuk tujuan penelitian itu untuk dapatin ilmu pengetahuan baru, terus apply itu lebih penelitian untuk kayak penerapan di dunia nyata gitu, misalnya kayak menguji fenomena-fenomena yang udah ada. Mungkin gitu sih. Gimana nih Kak? Filona, bener nggak nih Kak jawabannya? Oke, buat panitia yang tadi udah menjanjikan, nanti dikirimin ke Fania ya, jangan. Iya, Markus. Jangan gini doang. Kasih, Kak. Markus, sabar Markus, masih ada pertanyaan kedua nih Markus dari Kak Filo. Iya, belum turunin. Anjir. Nanti Fania langsung hubungin Anton aja ya. Iya, nanti yang menang hubungin aja nih Anton.
Pertanyaan Yoi, keduanya, Bar. Nanti gue PC. pertanyaan keduanya mungkin boleh Kak langsung Kak. Oke, mau tahu dong kalau dari kayak tipe-tipe research tadi, apa research yang dia tuh ngumpulin informasi dari satu kelompok orang yang sama untuk waktu yang lama gitu. Silahkan. Ini gampang sih. Nah, kan Markus sudah siap. Silahkan Markus. Langsung Oke, ya. tadi orang yang kategorinya sama tapi waktunya lama ya Kak. Benar. Oke, itu time series research kayak misalkan kita ngebahas kesejahteraan petani dari 1900 sampai 2020. Nah, itu kan waktunya lama tapi kategori orangnya sama. Ya, kayak gitu sih Kak. Kurang tepat, kurang tepat. Ada satu lagi. Boleh? Markus mau coba lagi atau ganti ke orang lain nih? Kalian hak MC. Bernadette aja, nggak apa. Oke. Pansi Olive. Oke, aku ya Kak. The panel study bukan Kak? Oke, satunya lagi diberikan kepada Bernadette ya, panitia. Wih, congrats Bernadette. Buat Markus jangan sedih ya, masih ada lebaran-lebaran lainnya, semoga lu bisa hoki. Wah, Anton ini fitnah sih. Oke, nanti yang menang siapa tadi, Bernadette sama Fania, jangan lupa PC Anton ya, ditagih aja kayak nagih utang gitu biar jangan lupa. Ya, makasih juga nih Kak Vilo udah nemenin belajar kita pada malam kali ini. Dan teman-teman yang udah datang. Markus tetap semangat ya Markus. Ya, semangat. Sama jangan lupa tadi minta hadiahnya ke Anton. Udah nih Ton, kita kembali ke main room nggak sih Ton? Boleh, balik ke main room aja ya. Teman-teman yang non-KMK boleh keluar. Makasih banyak ya atas partisipasinya. Ya, makasih juga Kak Filona. Makasih juga Kak Filona. Terima banyak teman-teman. Semoga ilmunya Makasih Kak. bermanfaat. Amin Kak. Sorry kalau Pasti masih berguna. kurang-kurang. Thank you. Bye-bye. Makasih banyak Kak. Ini langsung Ton. Udah, terima kasih buat teman-teman yang udah datang dari awal sampai akhir. Iya nih. Bentar Bu, nungguin yang di via dulu Bu. Udah. Sebelum ya, Sabar dulu Bu. ada teman-teman dari ketua Woi spesial. Marvel, udah kelar Marvel. Ngapain lu? Ini breakout room-nya nggak ada Ton. Hai teman-teman. Oh, Kak Alif mau ngomong abis ini ya? Oh iya nih. Gak usah tuh Wisnu ngada-ngada aja tuh udah. Kasihan jam 9 kalian. Apa Kak, ini acara perdana Livani sebagai divisi Iya. boost. Hai. Gimana? Welcome back. Siapa nih yang baru datang? Mau ngomong sekarang. Udah pada datang semua ya? Ini agaknya partner gue agak nggak ada, maafin ya guys. Dia lagi staycation. Nggak deh, dia lagi ada urusan sebentar. Gue mau ngucapin makasih banget pertama-tama buat Litani, sumpah keren banget. Gue tuh nggak nyangka loh, karena awalnya tuh gue sama Jimmy hanya mengkonsepkan Litani hanya untuk berdoa saja gitu, hanya untuk bersaria aja kan RS. Tiba-tiba kalian ganti konsep dari Lebaran, terus gue sama Jimmy kayak langsung approve. Itu bener keren banget kalian. Itu bagus sih, soalnya kayak itu berpotensi banget karena emang si BEM ini belbarnya nggak tahu kapan. Tapi katanya sih mereka bakalan adain belbar, cuma gue kurang tahu sih waktunya kapan. Jadi ntar kalian belajar bareng lagi aja sama teman-teman sevisip. Terus habis itu buat teman-teman Via tadi gimana guys? Tadi gue bolak-balik visip Via. Hai